Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video dari Ustadz Wahabi. Namanya itu Haris Abu Naufal, videonya yang ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita berbicara, yang paling penting ada pendapat seorang alim dari alim ulama, maka semua perkara itu adalah khilaf. Kalau seandainya begini model cara orang beragama, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya halal. Antum mau mut'ah? Mau mut'ah? Mut'ah gayanya Syiah mau atau tidak? Kalau antum mau, ada pendapat sahabat Nabi SAW membolehkan mut'ah. Antum mau mabuk-mabukan? Mau? Minum-minuman keras mau? Ada pendapat sebagian ulama salaf yang mereka menghalal minuman keras kecuali hanya terbuat dari anggur saja. Selain daripada anggur, minuman keras semuanya halal. Apa lagi? Mohon maaf, antum ingin mendatangi istri melalui duburnya? Saya punya pendapat ulama salaf. Mereka mengatakan halal. Hah? Antum ingin makan riba? Ya, orang-orang yang tadi kerja di bank, kemudian buru-buru keluar dari bank, antum terlalu terburu-buru. Padahal ini perkara khilaf, ada sebagian ulama yang mengharamkan riba, cuma riba nasiah, adapun riba fadl mereka tidak mengharamkan. Jadi kalau mau mencari khilaf, apa saja kita akan ada ucapan para ulama di sana. Namun bukan begitu cara kita beragama. Allah mengajarkan kita dalam Al-Quranul Karim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Di dalam video tersebut kalau kita lihat Haris Abu Naufal ini dia menyampaikan tentang masalah hukum musik kepada jamaahnya. Bahwasanya kalau menurut dia bahwasanya hukum musik ini kalau melihat pada nas yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hadisnya itu kan yang sudah masyhur itu. Dia katakan bahwasanya hukum musik itu diharamkan. Karena kalau berpantokan kepada atau berpandangan kepada para ulama tentu akan menemukan khilaf. Kemudian dia membacakan salah satu ayat di surat An-Nur. Akan tetapi kalau kita lihat ayat yang dia bacakan itu salah, tidak benar. Yang benar itu bukan war rasul, akan tetapi war rasulihi. Yang benar itu ayatnya kalau kita baca secara sempurna di ayat itu, wa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang benar seperti itu ayatnya, bukan war rasuli, akan tetapi war rasulihi. Kenapa kok masalah atau kesalahan kecil yang semacam ini itu perlu untuk kita tanggapi? Karena kita di dalam masalah ini menjadi satu ibrah buat kita. Orang-orang yang mengatakan atau ustadz-ustadz yang mengatakan bahwasanya ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke As-Sunnah, keilmuan atau kadar keilmuan mereka itu seperti itu. Coba kita harus bisa berpikir secara logis menurut saya, atau secara salim atau secara murni ya. Seseorang yang mengajak untuk kembali ke Al-Quran, ke As-Sunnah, itu secara kemampuan atau secara ilmunya seperti itu. Sedangkan kalau kita bandingkan kepada ulama-ulama yang memang dia sudah bersanad secara keilmuannya sampai ke Imam Syafi'i, kemudian sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, mereka itu sangat hati-hati di dalam memberikan satu hukum. Kalau memang ada ulama yang berbeda pandangan tentang satu masalah, itu maka dikasih atau disampaikan memang berbeda para ulama itu. Akan tetapi para ulama yang berbeda ini nanti dibedakan antara memang itu mu'tamad dan ghair mu'tamad, atau ini dhaif atau bisa diikuti dan tidak, seperti itu. Makanya biasanya kalau di pesantren itu ditekankan untuk mengikuti para ulama yang mu'tamad di dalam permasalahan yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Jadi Haris Abu Naufal ini ketika membacakan ayat Al-Quran di surat An-Nur ini, itu tidak benar. Yang benar itu wa rasulihi, dia baca wa rasul. Kemudian ayat ini sebenarnya kalau kita lihat itu adalah diturunkan ketika, atau ayat ini terjadi di masa Rasulullah ketika ada khusumah di antara para sahabat. Ketika adanya khusumah atau an-niza, satu pertentangan di kalangan sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan di salah satu hadis yang juga rentetan dari ayat ini dikatakan, man kana bainahu wa baina akhara khusumatun wa fada'ahu ila hakamin min hukamil muslimina falam yujib fahuwa dhalimun.
Jadi memang ada niza atau ada husumah sebelumnya, kemudian baru dihukumi dengan hukumullah atau hukumur rasul, seperti itu. Kalau kita melihat dari rentetan ayat ini, sehingga kalau teman-teman itu katakan bahwasanya sebenarnya orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang yang menyalahgunakan ayatnya ini diperuntukkan orang-orang musyrikin, akan tetapi oleh orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi ini diperuntukkan kepada orang-orang muslim sendiri. Sehingga kalau kita dengan bahasa yang simpel, orang-orang Wahabi ini atau ustadz-ustadz Wahabi ini mudah sekali untuk menghukumi orang-orang Islam itu dengan sebutan misalnya sesat dan yang lainnya, padahal dia sendiri kurang getol di dalam memerangi atau di dalam berdakwah kepada orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir. Kemudian kalau kita lihat tentang masalah hukum musik ini sendiri, sebenarnya sudah ada pembahasan tentang masalah hukum musik ini di beberapa videonya saya. Akan tetapi dan juga di video-video para teman-teman yang lain juga banyak yang bahas tentang masalah hukum dari alat musik ini. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengutip kembali atau membacakan kembali pendapat ulama mengenai tentang masalah hukum musik ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Wahab Az-Zuhaili, di sini Wahab Az-Zuhaili ini mengutip pendapatnya Imam Izz bin Abdissalam, yang mana Al-Imam Ibni Abdissalam ini banyak dikutip oleh orang-orang Wahabi, sehingga kalau dia melakukan suatu misalnya suatu fatwa itu sering mengutip pendapatnya Al-Izz bin Abdissalam. Di sini Wahab Az-Zuhaili mengutip pendapatnya Al-Izz bin Abdissalam. Di sini dikatakan Al-Izzu ibnu Abdissalami ammal udu wal alatu al-ma'rufatu zawatul awtari karribabati wal qununi fal masyhuru minal mazahibi al-arba'ati an-nadharba bihi wa sima'ahu haramun. Dikatakan bahwasanya menurut Imam Ibnu Abdissalam, alat-alat seperti ud dan alat-alat yang ma'rufah yang masyhur dari 4 mazhab ini itu diharamkan, baik mendengarkannya atau memainkannya atau memukulnya. Wal asohu annahu minas shaghairi, dan menurut pendapat yang asoh di kalangan ulama, meskipun dia termasuk yang diharamkan atau termasuk dosa, bukan masuk dosa besar, akan tetapi termasuk dosa kecil. Kemudian juga di sini mengutip satu pendapat atau mengutip pendapat yang lainnya. Juga dikatakan di sini wa zahabat ta'ifatun minas sahabati wat tabi'ina wa minal a'immatil mujtahidina ila jawazihi. Dan dikatakan bahwasanya ada sebagian kelompok dari sahabat, dari tabi'in, dan dari ulama-ulama mujtahid atau para imam-imam mujtahid mengatakan bahwasanya alat-alat yang disebutkan tadi itu diperbolehkan untuk memainkannya, untuk mendengarkannya. Kalau kita lihat dari keterangan ini memang menyimpulkan atau kita bisa ambil kesimpulan, memang sebenarnya ulama di dalam memandang hukum musik itu khilaf atau berbeda pendapat. Dan juga kalau kita lihat pendapatnya para ulama pada zaman sekarang ini, itu juga mengutip ulama yang terdahulu di kitab yang lainnya, dikatakan bahwasanya keharaman musik itu bukan pada zatiahnya, akan tetapi kepada ta'sirnya atau pada ta'asurnya, atau bahasa kita itu adalah pada dampaknya. Kalau ta'sirnya itu dia nanti diharamkan, maka alat musiknya menjadi haram juga. Dikatakan ini mungkin bahasanya al-wasail hukmul maqasid. Nanti wasailnya ini tergantung maqasidnya, tujuannya ini, atau ta'asirnya baik atau tidak. Ketika baik ya nanti diperbolehkan, ketika tidak baik ya tidak diperbolehkan. Semisal alat musik digunakan untuk acara-acara yang mengumpulkan laki dan perempuan, yang di sana ada ikhtilat atau ada membuka aurat, maka alat musik ini nanti meskipun pada zatinya tidak diharamkan, karena faktor aritnya tadi atau masalah-masalah tadi, maka alat musik ini menjadi diharamkan. Itu kalau kita melihat pendapatnya para ulama pada era sekarang ini. Jadi kalau kita melihat hukum musik ini, ulama itu memang berbeda pendapat, akan tetapi kalau kita melihat kepada ta'sirnya, maka pada permasalahan yang ada di sekitar kita ini, hukum musik ini tergantung.
kalau digunakan pada hal-hal yang diharamkan, misalnya dangdutan atau membuka aurat, maka cenderung itu diharamkan. Akan tetapi misalnya untuk hal-hal kebaikan, contohnya sholawatan, contohnya kemudian dia membuat orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alat musik tersebut tidak masuk kategori yang diharamkan karena melihat dari taksirnya itu adalah baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau tanggapan kami terhadap videonya Haris Abu Noval, salah satu Ustadz Wahabi yang menjadi panutan di Indonesia bagian timur. Dari permasalahan ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman netizen sekalian, terutama khususnya para jamaah Wahabi, ambillah ini sebagai ibrah bahwasanya ustadz-ustadz yang selalu menggembar-gemborkan kembali ke Al-Quran ke As-Sunnah, ketika mereka menarik orang-orang atau jamaahnya untuk mengikuti pada dirinya, secara otomatis dia meninggalkan pemahaman dari imam-imam madhab. Misalnya dia berdalih begini, enggak, para ustadz-ustadz kita ini juga memakai pendapatnya para ulama salaf atau mazhab. Akan tetapi kalau kita lihat Ustadz-Ustadz Wahabi ini ketika dia mengambil pendapatnya para ulama itu sesuai dengan pemikirannya saja, dalam artian yang sesuai dengan pendapatnya itu diambil, yang enggak sesuai tidak diambil. Bahkan seperti Imam Syafi'i itu disesatkan karena misalnya membagi bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang madmumah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.